Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, Bapak Ibu sekalian, tidak terasa di tahun 2024 ini kita sudah bertemu di ruangan ini 12 tahun. Betul ya, 12 tahun. Karena di bulan Ramadan ini setiap bulan kita ada pertemuan rutin antar anggota sehingga kita bisa selalu saling bersilaturahmi, saling menanyakan kabar. Oh, masih sehat. Pada beberapa hari yang lalu kita merayakan hari ulang tahun ke-44 BKT, dan salah satu programnya adalah mengunjungi anggota kita yang jalan darat. Jadi kemarin itu programnya. Kita tengok, kita bersilaturahmi bagaimana kondisinya, apakah masih sehat, beliau tinggal dengan siapa ya. Jadi kita kemarin sampai Temanggung. Oh, ternyata kondisinya semua alhamdulillah baik-baik saja. Nah itu. Sebelum berlanjut, Bapak Ibu sekalian, atas nama pengurus saya berterima kasih kepada donatur, salah satu ibu-ibu di ruangan ini menjadi donatur terselenggaranya kegiatan pagi ini. Ya,
sekali lagi matur nuwun sangat atas donat kita diberikan banyak saya sama ibu-ibu ini. Matur nuwun sangat Bu. Matur nuwun sangat. Aplaus untuk ibu kita, beliau tidak mau disebut nama. Kemudian selanjutnya supaya lebih cepat nanti kayaknya rekan kita dari koperasi akan menjelaskan masalah selanjutnya. Monggo Pak Edi, manual saja deh. Ada informasi terkini di bulan ini. Nah ini Pak. Untuk data ulang tahun 2024, alhamdulillah selesai di tanggal berapa Mas? Kemarin 9 yang lalu ya. Aplaus untuk kita semua. Satu selesai Pak. Non mandiri. Ya, jadi alhamdulillah sehingga Januari 2025 insya Allah ya tidak ada anggota kita yang tidak menerima PNP berapapun besarnya. Jadi mulai hari ini kita ada survei penerima dan calon penerima manfaat pensiun tahun 2024. Ya, jadi ini setiap tahun dilaksanakan oleh Dapen Telkom. Kemudian premium itu adalah yang perusahaan, salah satu perusahaan yang digandeng oleh Dapen Telkom untuk melaksanakan survei. Lanjut Pak. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas layanan Dapen Telkom. Jadi kenapa kok kita dari PJ yang diamanahkan untuk mempresentasikan ini, karena memang Dapen Telkom itu tidak ada cabang, adanya ya di Bandung atau Jakarta itu, di Bandung. Sehingga untuk PJ-PJ seluruh Indonesia Raya inilah yang jadi kepanjangan tangan daripada Dapen Telkom. Nah, jadi tujuannya adalah memberikan umpan balik kepada Dapen Telkom bagaimana layanan Dapen Telkom terhadap kita. Jadi seperti itu. Jadi selain PMP ada juga calon PMP. Tentunya nanti pertanyaannya akan berbeda. Lanjut Pak. Pelaksanaan survei dilakukan secara sampling berupa satu customer survey bagi para PMP dan customer perception survei para calon PMP. Pada pukul 8 waktu Indonesia Barat hari ini, responden yang dipilih, jadi ini bukan saya yang menentukan si A, si B, si C Pak, dari Dapen Telkom. Pukul 8 silahkan dilihat HP-nya masing-masing, itu ada kiriman link surveinya. Jadi pukul 8 aja. Berarti enggak masuk. Lanjut aja. Aman yang ada dari BNI. Tidak semua namanya sampling. Jadi tidak semua ya. Jadi yang terdekat saja. Pelaksanaan tanggal 7 sampai 14 Desember 2024. Jadi masih cukup Hanya 22 orang. ya. Jadi ngisi pertanyaan-pertanyaan, menjawab pertanyaan-pertanyaan survei itu kita diberi waktu 7 sampai 14 Desember. Tidak semua. Lanjut. Nah, pertanyaannya menyangkut ini Pak. Layanan waktu pembayaran uang penerimaan manfaat pensiun, layanan pembinaan PMP, layanan pelaporan data uang, dan seterusnya dari S1 sampai S5. Rekan-rekan pengurus
boleh mendampingi secara teknis, hanya secara teknis saja bagaimana cara bukanya, tapi tidak boleh mengarahkan jawabannya. Biarkan saja. Mohon izin pakai Pada beliau Bapak dipersilakan. Yang saya duduk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua B2Tel Magelang beserta pengurus serta seluruh anggota yang saya cintai dan banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Ketua atau pengurus yang memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan sedikit siraman rohani. Siraman rohani kali ini saya akan memberikan bahasa yang sama untuk seluruh agama. Jadi saya tidak akan banyak mengupas dengan bahasa Arab, tapi sumbernya tetap Al-Quran dan Al-Hadis. Yang judulnya adalah legowo dan sabar diperlukan dalam menjalin persahabatan atau persaudaraan. Di dalam bersilaturahim atau silaturahmi, kalau silaturahim itu lebih banyak ke keluarga. Kalau silaturahim, kita semua ini adalah silaturahim. Perlu menjaga lisan yang baik agar tidak menyakiti hati orang lain dan menjaga hubungan persahabatan dan persaudaraan tetap baik. Jagalah lisanmu dalam berkomunikasi. Malaikat mengawasi kita. Di dalam surat Al-Quran surat Qaf ayat 18 Allah berfirman, tiada suatu kata yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu mencatat. Kita meyakini bahwasanya malaikat itu ada, jadi setiap apa yang kita lakukan senantiasa di dalam pengawasannya. Di dalam berkomunikasi atau berdiskusi, pakailah bahasa yang santun, tidak saling memaksakan kehendak, pakai nalar yang jernih dan hati yang bersih. Kombinasikan nalar dengan hati. Jagalah hati tetap baik, bersih, jujur, sehingga akan mempengaruhi kondisi nalar dengan baik dan akan seiring dengan hati. Ketahuilah sesungguhnya dalam diri manusia terdapat segumpal daging. Apabila dia baik maka baik pula dirinya, dan sebaliknya apabila dia buruk maka buruklah dirinya. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati atau qalbu. Sumbernya adalah hadis sahih Bukhari. Dan biarkan jika terjadi perbedaan pendapat karena perbedaan itu karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita kemarin waktu pilpres atau kita waktu pilgub atau pilwakot dan sebagainya, perbedaan adalah sesuatu rahmat bagi kita. Tapi begitu sudah terpilih, kita harus legowo menerima apa adanya. Sudah tidak perlu didiskusikan dengan apa yang tidak perlu. Sudah kita terima. Kalau kita bisa menerima dengan demikian, maka diri kita tidak akan punya pikiran-pikiran, beban pikiran yang berat bagi kita. Kita tidak perlu beradu argumentasi dengan hal-hal sepele, apalagi yang bukan merupakan kepentingan kita. Bahkan sampai berdebat kusir, ngotot ingin memaksakan kehendak. Hindari debat karena debat bertujuan menetapkan pandangan diri sendiri dan mengalahkan pihak lain yang bertentangan.
bahkan biasanya dibarengi dengan nafsu dan kebencian, dan nafsu mengarah kepada kebatilan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita di dalam berdebat dalam surat An-Nahl ayat 125. Allah berfirman, "Suruhlah manusia kepada jalan rohmu dengan hikmah, ucapan yang tegas dan benar, yang dapat membedakan yang hak dan batil, dan pengajaran yang baik, serta berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik." Legowo dan sabar diperlukan di dalam menjalin persahabatan atau persaudaraan. Kata orang-orang bijak di dalam kehidupan kita, harus bisa legowo. Begitu kata orang Jawa, yaitu berbesar hati untuk selalu dapat menerima dengan ikhlas dan sabar setiap kejadian yang ada. Parti Anda kesana besok kesana. Untuk itu marilah kita tutup acara pertemuan pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya selaku pembawa acara tentu saja banyak kurang, banyak salah, mohon untuk dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup